Jadi kalau kita hari-hari ini saudaraku dengan iman kita, janganlah kita berdoa di dalam cara-cara perjanjian lama, mencari seorang perantara, mencari seorang imam untuk memanjatkan doa untuk kita kepada Tuhan. Tetapi seperti yang di Ibrani 10 ayat 19-22 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah. Jadi saudara dan saya, langsung dengan hak istimewa kita sanggup untuk menghadap Allah. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam edisi Lebaran, ibadah raya bersama-sama dengan kami, Gereja Allah Baik Jemaat Adat. Mari kita sebelum mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi isi Tuhan, kita sama-sama tundukkan kepala dan buka hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari ini, kami boleh bersama saudara-saudara kami yang merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami percaya Engkau punya sesuatu untuk dibicarakan kepada setiap daripada kami. Tuhan, cengkeram kehidupan kami, bukakan hati kami untuk menerima apa yang menjadi isi hati-Mu. Bukan hanya untuk kami mengerti Tuhan, tapi untuk kami boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita masuk dalam topik mengenai berdoa, ya, di mana berdoa itu adalah merupakan salah satu dari disiplin rohani. Kalau kita lihat di gambar yang di depan kita di PowerPoint itu ditunjukkan bahwa berdoa itu adalah arahnya vertikal, ya, ke atas, ya. Salib itu arahnya ke atas. Jadi berdoa itu sesuatu yang kita lakukan dengan tujuan mengarah kepada Tuhan, atau kalau bahasa sehari-harinya itu berdoa itu adalah komunikasi, saudara. Saudara tahu komunikasi ketika saudara mengambil HP saudara dan saudara mulai memain chat, telepon untuk ingin berkomunikasi atau berbicara kepada seorang di seberang, ya. Demikian pula dengan doa. Doa adalah sesuatu yang kita lakukan yang ke arah vertikal ketika kita mau berbicara kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan. Jadi sangat penting sekali untuk saudara dan saya itu tetap berdoa, ya. Bahkan Richard Foster mengatakan dari semua disiplin rohani yang kita akan pelajari, doa merupakan yang paling sentral, karena doa mengantarkan kita pada komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Kalau Andre Murray mengatakan di dalam sebagai pengajar dari School of Prayer, ya, sekolah doa, dia mengatakan meskipun doa merupakan hal yang sedemikian sederhana sehingga seorang anak kecil pun dapat melakukannya, namun doa juga merupakan suatu pekerjaan yang teramat mulia dan kudus. Doa adalah persekutuan dengan Yang Maha Kudus. Doa adalah esensi dari ibadah yang benar, saluran bagi segala berkat dan rahasia bagi kuasa dan kehidupan. Sebetulnya kenapa sih berdoa itu penting, saudaraku? Saudara, komunikasi atau doa itu sesuatu yang wajib dalam kehidupan kita untuk menjalin sebuah hubungan. Karena tanpa adanya komunikasi tidak akan ada hubungan apapun, saudara. Dan itu sudah tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika perangkat untuk kita berkomunikasi, misalnya HP ini salah satu cara kita berkomunikasi. Kita tidak memiliki HP ini, kita akan merasa hubungan kita terganggu, saudara. Karena apa? Tanpa HP kita akan sulit untuk ketemu dengan atau berbicara, berkomunikasi dengan seseorang yang jauh dari kita. Dan demikian pula dengan Tuhan. Memang di dalam perjanjian baru kita semua tahu ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan tirai bait Allah terbelah menjadi dua, dan di sana dikatakan bahwa ruang Maha Kudus sudah terbuka, saudaraku. Dan dengan iman kita
ketika kita berdoa, kita langsung menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, karena tirai itu sudah terbelah oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi bagi saudara dan saya yang beriman pada hari ini perjanjian baru, kita langsung bisa berdoa dan menghadap kepada Allah. Saudara, kalau kita lihat pada zaman perjanjian lama sebelum Yesus Kristus mati di atas kayu salib, sebelum tirai bait Allah terbelah menjadi dua, maka ketika kita berdoa, kita harus melalui seorang perantara, yaitu imam besar. Dan di mana doa-doa kita itu dengan persembahan kita akan dibawa oleh imam besar untuk menghadap kepada Allah, untuk disampaikan. Jadi komunikasi kita tidak direct, saudara, tapi kita melalui perantara. Tetapi karena Yesus telah menjadi perantara buat saudara dan saya, Yesus telah menjadi imam besar buat saudara dan saya yang beriman, maka ketika kita berdoa, kita langsung berhadapan dengan Allah, langsung berkomunikasi tanpa adanya perantara, karena perantara itu telah memeteraikan rohnya dalam hati dan hidup saudara dan saya. Sehingga dengan urapan kuasa Roh Kudus, maka doa-doa kita akan langsung berada di dalam tahta kasih karunia Tuhan. Jadi kalau dulu sebelum Yesus Kristus mati di atas kayu salib, sebelum tirai bait Allah terbelah menjadi dua, kita semua adalah berdoa. Kita semua adalah orang-orang yang mencari cara atau beragama dengan ritual-ritual, liturgi-liturgi yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita bisa berbicara melalui perantara, dan supaya kita bisa berdoa, berkomunikasi dengan melalui perantara dan didengar oleh Tuhan. Tetapi hari ini saudaraku, melalui perantara Yesus Kristus yang telah memeteraikan rohnya dalam kehidupan saudara dan saya, kita semua ketika kita berdoa, maka Tuhan langsung mendengar doa kita karena kita berdoa di dalam hadirat Allah. Dan itu saudaraku sebetulnya sudah diberikan satu gambaran oleh Daud. Saudara masih ingat Daud? Daud adalah seorang, asal mulanya adalah seorang anak Isai yang ditugaskan untuk mengembalakan kambing domba, saudara. Padahal yang digembalakan itu cuma beberapa ekor ya. Jadi tidak penting atau tidak signifikan. Oleh karena dia merasa dibuang oleh ayahnya, maka dia selalu memuji-muji Tuhan. Bahkan dikatakan dia memuji-muji Tuhan 7 kali sehari. Pada waktu dia bekerja sebagai gembala kambing domba, dia berdiam, dia memuji Tuhan, menyanyi, mencari wajah Tuhan. Bahkan dia mengatakan meskipun ayah dan ibunya meninggalkan dia, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Bahkan dia adalah salah satu dari tokoh ya selain Nabi Yesaya di perjanjian lama yang memanggil Tuhan itu sebagai Bapa ya. Hanya 2 orang ya. Satu Daud, satu lagi Nabi Yesaya. Jadi dia menganggap Allah itu sebagai Bapa. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Dan pada waktu Daud melakukan kehidupannya, kita lihat kan, kita belajar bahwa Daud itu memberikan gambaran akan adanya perjanjian baru. Dimana kalau dulunya pada perjanjian lama orang mau berdoa itu harus melalui perantara, melalui imam besar ya, sehingga persembahan dan doa yang dibawa oleh imam besar itu baru disampaikan kepada Allah di dalam ruang Maha Kudus. Tetapi oleh karena gaya penyembahan Daud, dia selalu memuji-muji Tuhan, dia selalu 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan, dan dia selalu berdoa di dalam kesehariannya. Dan itu gambaran adalah gambaran dari kehidupan di dalam perjanjian baru, saudaraku. Jadi kalau kita lihat di Mazmur 100 ayat 4 dikatakan kita mengucap syukur sambil membuka pintu gerbang bait Allah. Jadi pintu gerbang kita masuk ke dalam pelataran bait Allah dengan mengucap syukur, saudaraku. Dan kita memuji-muji Tuhan di pelataran bait Allah, maka kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Nah, karena ruang Maha Kudus ke dalam ruang kudus, karena ruang Maha Kudus tirainya sudah terbelah menjadi 2 sehingga tidak ada pembatas antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus. Maka ketika kita berdoa seperti yang Daud katakan, dengan mengucap syukur, memuji-muji Tuhan 7 kali sehari, dia membuka pintu ke ruang kudus. Dan hari ini dengan iman kita, dengan urapan Roh Kudus, maka kita langsung berhadapan dengan Allah, kita langsung doa-doa kita tanpa melalui perantara, tetapi Yesuslah yang membawa doa kita didengar oleh Allah Bapa. Jadi apakah berdoa itu? Berdoa itu merupakan hak istimewa anak Tuhan untuk berkomunikasi dengan Tuhan.
Ya, saudara tahu hak istimewa? Ya, kita semua karena iman kita memiliki hak istimewa dengan urapan Roh Kudus untuk kita berdoa kepada Tuhan tanpa melalui perantara. Jadi kalau kita hari-hari ini, saudaraku, dengan iman kita, janganlah kita berdoa di dalam cara-cara perjanjian lama, mencari seorang perantara, mencari seorang imam untuk memanjatkan doa untuk kita kepada Tuhan. Tetapi seperti yang di Ibrani 10 ayat 19-22 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah. Jadi saudara dan saya, langsung dengan hak istimewa kita sanggup untuk menghadap Allah. Jadi kita merupakan anak-anak Tuhan, ya, yang sanggup berkomunikasi dengan Tuhan langsung tanpa melalui seorang perantara. Itu adalah perjanjian baru. Itu adalah zaman now atau zaman sekarang. Filipi 4 ayat 6-7 jelas sekali menggambarkan bagaimana seharusnya kita berdoa. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus menyatakan semua keinginan kita kepada Allah dalam doa, saudara, dan permohonan juga dengan ucapan syukur. Karena kita ingat di Mazmur 100 ayat 4, kita membuka pintu gerbang Allah dengan ucapan syukur, dan kita masuk ke pelataran bait Allah dengan puji-pujian. Jadi ketika kita hendak menghadap Allah, kita harus dipenuhi oleh ucapan syukur, dan doa-doa kita harus mewakili apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi permohonan kita. Karena dengan itu maka damai sejahtera Allah itu akan memenuhi, memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, saudaraku, doa adalah sesuatu yang sangat penting. Saya ingin berbagi kepada saudara. Pada tahun 2007, saya bersama-sama dengan banyak pendoa syafaat pada hari-hari itu, di mana kami bergabung dalam satu menara doa di Surabaya. Kami berdoa bersama-sama, dan pada waktu itu banyak permohonan dari pemerintahan, dari instansi-instansi, dari yayasan-yayasan yang juga merupakan hasil doa-doa daripada kami semua, yang kami pada waktu itu punya kerinduan agar supaya tempat prostitusi yang terbesar, dikatakan Surabaya ini punya tempat prostitusi yang terbesar se-Asia Tenggara, yaitu ada di lokasi tertentu, ya, beberapa lokasi, dan memang besar sekali, saudaraku. Dan pemerintah bersama-sama dengan kami semua, pemerintah melakukan upayanya secara real, sedangkan kami sebagai pendoa-pendoa, kami tetap berdoa. Kami melakukan doa itu setiap hari dengan rekan-rekan se-Surabaya, hamba-hamba Tuhan yang terbeban ikut bergabung berdoa, bahkan mulai dijadwalkan pada waktu itu 2007 untuk memiliki jam doa yang non-stop, ya, 24 jam. Seseorang berdoa di menara doa untuk supaya salah satu topik adalah tempat prostitusi itu ditutup. Dan saudara, kita tekun berdoa, kita tetap berdoa, meskipun kita berdoa di rumah, kita juga doakan, meskipun kita berdoa bersama-sama di menara doa, kita doakan, meskipun kita doa bersama di gereja juga kita doakan, meskipun kita bersyafaat sendiri juga kita doakan. Dan puji Tuhan, pada tahun 2014 hal yang kelihatannya mustahil itu bisa dinyatakan ketika pemerintah dengan resmi menutup semua tempat prostitusi yang katanya terbesar se-Asia Tenggara itu mengalami penutupan secara permanen, dan pemerintah mengucap syukur, dan kami semua berterima kasih kepada rekan-rekan yang bersama-sama dengan setia dan tekun mendoakan pokok doa tersebut. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, karena melalui permohonan doa kita dengan ucapan syukur, maka apapun itu, saudaraku, baik berkenan, Tuhan akan memberi jawaban yang luar biasa. Dulunya setiap daripada kami
tidak percaya bahwa itu akan terjadi. Tetapi hari ini kita semua tahu bahwa kompleks prostitusi tersebut telah tutup di Surabaya. Jadi tetaplah berdoa. Seperti kita tahu di 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa dalam segala hal, saudaraku. Dalam situasi baik, saudara berdoa mengucap syukur. Dalam situasi yang kurang baik, saudara berdoa dengan mengucap syukur. Dalam situasi apapun, karena apa? Doa atau komunikasi adalah salah satu cara agar supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan. Karena kalau saudara dan saya tidak terhubung dengan Tuhan, maka kita akan hidup kembali ke perjanjian lama, saudara. Apa itu? Perjanjian lama itu adalah di mana manusia itu berusaha dengan beragama untuk mencari Tuhan. Tetapi mereka mengalami kesulitan karena apa? Tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan upaya mereka untuk beragama dan bisa menemukan Tuhan. Mereka membutuhkan perantara, mereka membutuhkan imam besar untuk membawa mereka bisa mengalami Tuhan. Tetapi hari ini karena Yesus Kristus darahnya telah membuka tabir bait Allah, sehingga saudara dan saya dengan iman kita dan urapan Roh Kudus, Yesus sebagai perantara imam besar kita, maka kita bisa melalui doa-doa kita mengalami komunikasi secara langsung dengan Tuhan. Bahkan bukan hanya permohonan atau komunikasi satu arah, saudaraku, tapi seringkali ketika kita tetap berdoa, kita dengan setia berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi, berusaha untuk berkomunikasi sebagai anak yang memiliki hak istimewa untuk bisa mengalami Tuhan, untuk bisa mendengar suara Tuhan, maka Tuhan seringkali berbicara kepada saudara dan saya melalui doa-doa kita yang kita selalu panjatkan. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa Tuhan tidak berbicara kepada saudara dan saya. Saudara, Tuhan berbicara kepada saudara dan saya melalui Alkitab, melalui firman yang tertulis. Jadi kalau kita mau membaca Alkitab, kita mau merenungkan Alkitab, firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, saudara berdoa terlebih dahulu. Pemberitaan, perkataan, bahkan lagu-lagu pujian yang saudara naikkan ya, itu bisa membawa saudara masuk mengalami Allah secara langsung. Kalau kita lihat di Mazmur 100 ayat 4 dikatakan kita membuka pintu gerbang bait Allah dengan ucapan syukur. Jadi ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita masuk ke dalam pelataran bait Allah. Dan ketika kita berada dalam pelataran bait Allah, kita memuji-muji Tuhan dengan lagu pujian, dengan pujian penyembahan, dengan doa saudara. Maka saudara bisa masuk melewati kolam pembasuhan, saudara bisa masuk dengan membuka pintu ruang kudus, dan saudara langsung bisa ketemu dengan hadirat Allah, dan Allah berbicara kepada saudara dan saya. Seperti ketika Daud yang selalu menaikkan pujian 7 kali dalam sehari, maka Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya, dan Allah berbicara kepada Daud secara langsung. Demikian pula kepada saudara dan saya sebagai hak istimewa kita sebagai anak-anak Allah oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seringkali kita juga mendapatkan hikmat yang tahu-tahu ada dalam hati kita, sehingga kita bisa memberi keputusan, bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi melalui doa-doa kita, maka Allah berbicara kepada saudara dan saya. Karena ketika kita masuk ke dalam hadirat Allah, banyak hal yang Allah ingin katakan kepada saudara dan saya. Ketika hati kita terbuka untuk bisa menerima hadirat Tuhan melalui doa-doa kita, maka kita bisa memiliki banyak hal dalam kehidupan kita, termasuk keinginan kudus yang tahu-tahu timbul dalam hati kita untuk melakukan perbuatan baik, untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Bisikan batin yang Tuhan taruh dalam hati kita, dalam hikmat kita, untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan berkenan untuk kita lakukan. Bahkan meningkatkan iman kita, membuat kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Bahkan lebih dari itu, bisa mendatangkan damai sejahtera yang melebihi segala akal budi dan menguasai kita meskipun kita dalam satu kehidupan yang dipenuhi oleh kecemasan dan kekhawatiran. Maka doa kita akan membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, akan membuat Tuhan memberikan kita damai sejahtera yang melebihi segala akal budi saudara dan saya. Bahkan mungkin melalui kata-kata yang kita dengar dari saudara seiman, dari teman-teman, dari orang lain. Seringkali Tuhan berbicara. Jadi kalau kita mempunyai kehidupan doa, bukan hanya sekedar jam doa. Memang doa harus dilakukan secara teratur, saudara. Komunikasi itu sesuatu yang penting yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Ya seperti kita berhubungan dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Tentulah komunikasi itu penting.
kehidupan berkomunikasi, kehidupan doa itu sesuatu yang mutlak harus kita miliki bersama-sama dengan Tuhan. Karena dengan itu maka Tuhan beracara dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan hanya kita memberikan permohonan kita, menaikkan, memanjatkan doa-doa kita, tetapi juga Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Ketika saudara dan saya memiliki kehidupan komunikasi atau kehidupan doa yang baik dengan Tuhan. Jadi itu adalah gambaran kenapa kita perlu berdoa. Meskipun Tuhan mungkin tahu, bukan mungkin tahu, pasti tahu apa yang kita inginkan. Tetapi kita penting untuk memiliki kehidupan doa. Karena permintaan kita itu bukan segala-galanya di dalam doa. Tetapi ketika kita berdoa, memiliki kehidupan doa, memiliki kehidupan berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita juga banyak mendengar suara Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui kehidupan doa yang kita miliki, melalui kehidupan komunikasi yang kita miliki untuk bergaul dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah Tuhan memeteraikan sendiri isi hati itu dalam kehidupan kami untuk kami bisa melakukan. Sehingga kehidupan doa atau kehidupan berkomunikasi itu boleh kami miliki Tuhan. Supaya bukan hanya kami memohon kepadamu, tapi Engkau juga bisa berbicara kepada kami melalui kehidupan doa atau kehidupan komunikasi yang kami miliki. Berkati setiap daripada kami Tuhan. Dengan berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, urapan Roh Kudus yang selalu melindungi, menyertai, memberkati setiap daripada kami anak-anak-Mu sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Dan kami semua yang percaya di dalam nama Yesus Kristus sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.